Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvindi Edwin dengan NIM 22103138. Di sini saya akan, di sini saya merupakan mahasiswa KKN UNAN yang dari Malaya Timur, yang dimana saya mendapatkan sebagai penanggung jawab pendamping atau PSI pendamping pada program kerja pengumpulan informasi kesehatan per KK. Nah, langsung saja. Jadi di Nagari Malak Timur itu sendiri itu terdiri dari 5 jorong ya, Limo Badak, Sesi Kandang, Seberang Pakanusang, Tobo Tangga, dan Bukit Malanca. Nah, untuk sekarang memang belum ada data yang terbaru mengenai informasi umum warga kesehatan warga negari Malak Timur, yang dimana itu ada data tentang 10 penyakit terbanyak menurut BPS pada tahun 2023. Namun pada 2024 lawas itu belum ada data yang disediakan oleh BPS di Malala Timur. Nah, jadi ini bisa dilihat pada gambar pertama itu ada beberapa penyakit yang ada banyak diderita oleh masyarakat Malaka Timur, yang bisa dilihat seperti gambar ini. Nah, ini pada tahun 2023. Nah, tujuannya mengapa proker ini dibuat, itu pertama untuk mendata dan juga memperoleh informasi kesehatan warga Malaka Timur dan mengunggah informasi kesehatan yang telah terkumpul di website Negari Malaka Timur, terkhususnya itu di bagian pengumuman dan informasi. Nah, selanjutnya untuk rencana kegiatannya sendiri itu terdiri dari pertama persiapan dan pengumpulan informasi. Yang dimana persiapan dan pengumpulan informasi ini itu kita melakukan koordinasi dengan pemerintah negara Malak Timur, pengumpulan data baik itu dari negara Malak Timur dan juga puskesmas, dan juga melakukan observasi secara langsung dari kesehatan warga nagari di Malak Timur. Nah, di sini terlihat gambar saya bersama eh, teman penanggung jawab utama saya itu untuk mengumpulkan informasi di kantor Wali Nagari. Nah, selanjutnya ini ada saya dan teman saya sebagai penanggung jawab untuk mengumpulkan informasi di Puskesmas Malalak Timur untuk mencari tahu 10 penyakit terbanyak yang ada di Malalak Timur. Nah, selanjutnya itu penyelesaian dan pengunggahan data itu terkumpul setelah 1 minggu setelah diterima data tersebut, dan datanya akan diberikan kepada penanggung jawab website untuk diunggah di website Negari Malak Timur, yaitu Saudara Khairi Putra. Nah, di sini ada bukti dari pengiriman data atau penyerahan data informasi kesehatan di Malak Timur. Nah, selanjutnya untuk luaran kegiatannya, dari berbagai dari rencana kegiatan tadi itu terkumpul 10 penyakit terbanyak yang ada di Malak Timur tahun 2024. Nah, untuk datanya sendiri itu kami dapatkan di Kecamatan Malala dan juga dari kantor Wali Negari di Malak Timur. Nah, di sini kita buat dalam diagram bulat yang disusun 10 penyakit terbanyak. Nah, pertama itu ada esensial atau primary hypertension, yang mana itu hipertensi primer yang penyebabnya itu sangat banyak. Yang kedua, ISPA. ISPA ini terkait dengan infeksi saluran pernafasan atas yang tidak spesifik. Dan juga ada ISPA yang tempat penyebarannya itu multiple atau banyak, dan juga tempatnya itu tidak spesifik. Nah, yang keempat itu ada dispepsia atau penyakit yang dikenal dengan penyakit MAH. Yang kelima ada follow up examination after unspecified treatment, yaitu uh, penyakit yang sudah diketahui namun telah dirujuk tetapi pasiennya itu tidak pergi ke tempat rujukan. Nah, selanjutnya itu ada osteoarthritis atau penyakit sendi, necrosis of pulp atau kematian jaringan pulpa, ada artrosis yang tidak spesifik, fever atau demam yang tidak diketahui dari mana berasalnya, dan juga ada low vision. Low vision atau pandangannya itu rendah atau pandangannya kabur kedua mata. Nah, itu ada 10 penyakit terbanyak di Malak Timur. Prevalensinya itu sesuai yang ada pada diagram. Nah, di sini selanjutnya kami juga menilai angka kematian di Malak Timur. Jadi, angka kematian di Malak Timur itu kami buat dalam diagram batang seperti ini, dan yang tertinggi itu pada bulan Mei dan Juni. Itu ada sekitar 2 laki-laki dan 2 perempuan 1 bulannya. Nah, selanjutnya untuk data selanjutnya itu tentang angka kelahiran di Malak Timur tahun 2024. Yang terbanyak itu ada Bukit Malanca
Kalau berdasarkan diagram ini itu ada angka kelahiran per Desember 2024. Jadi per Desember 2024 bisa dilihat pada diagram bulat seperti ini, 7 dari Bukit Malanca, 4 dari Seberang Makan Usang, 1 Sase Kandang, 1 Limo Badak, dan 4 Tobo. Nah, selanjutnya itu ada data imunisasi, yang dimana data imunisasi ini itu kami dapatkan di Puskesmas Malalak Timur. Ya, berdasarkan dari data tersebut, kita melihat memang belum merata imunisasi yang diberikan yang didapat oleh masyarakat Maluku Timur, tetapi di sini yang paling tertinggi itu pada DPT HB4. Nah, selanjutnya untuk data stunting, untuk kasus stunting itu sendiri yang kami tetapkan itu untuk 5 tahun ke bawah di Maluku Timur dengan rincian 6 kasus pada anak perempuan dan 4 kasus pada anak laki-laki. Jadi diketahui ada 10 kasus stunting pada usia anak 5 tahun ke bawah. Nah, jadi hasil data yang diperoleh tadi itu kami tampilkan di website Negari Malak Timur. Nah, untuk informasi publik tersebut kami buat dalam bentuk pencegahan hipertensi karena hipertensi merupakan penyakit terbanyak yang ada di Malak Timur nomor satu. Yang dimana itu ada sekitar 1.200 penderita hipertensi yang ada di negeri Nagari Malak Timur. Nah, jadi kita buat suatu edukasi bagaimana cara mencegah, mengobati dari hipertensi dan juga kami dukung dengan data yang kami peroleh dari Puskesmas dan juga Wali Nagari. Nah, jadi ini ada informasi publik di website Nagari Malak Timur dengan judul Tingginya Kasus Hipertensi di Malak Timur, Penyebab, Dampak, dan Upaya Pencegahan. Nah, ini merupakan salah satu eh, salah satu eh, contoh dari web yang kami buat bersama. Di sini dilihat ada data dari tabelnya dan juga menjelaskan tentang hipertensi serta bagaimana cara pencegahan hipertensi yang di sini kami tampilkan itu menurut WHO dan juga menurut Kemenkes. Nah, selanjutnya itu untuk indikator keberhasilan. Itu terbuatnya data mengenai kondisi kesehatan masyarakat di Maluku Timur tentang 10 penyakit dengan penderita terbanyak. Nah, dan juga ada kami buat untuk indikator keberhasilannya itu mencakupi tersedianya informasi kesehatan warga nagari di website. Dan informasi tersebut itu dapat dilihat pada website yang dimana itu bisa dilihat oleh negara Malak Timur, pemerintahnya, dan juga orang luar. Jadi orang luar pun juga tahu beberapa kasus untuk bisa mungkin ada kegiatan atau sebuah penyuluhan dari luar ke negara Malak Timur. Nah, ini bisa dilihat ada 10 penyakit yang terbanyak pada Malak Timur. Nah, untuk data pendukungnya itu sendiri, itu pertama data pendukung dari hasil diskusi DPL dengan wali nagari pada saat DPL dan beberapa mahasiswa anggota KKN itu melakukan survei ke Nagari Malak Timur. Terus ada teman saya sebagai penanggung jawab utama berdiskusi dengan ini wali nagari dan juga berdiskusi dengan warga serta berdiskusi untuk mengumpulkan informasi di Puskesmas Malalak Timur bersama saya sebagai penanggung jawab pendamping dan juga di sini saya bersama penanggung jawab utama itu mengumpulkan informasi di kantor Wali Nagari. Nah, di sini teman saya sebagai penanggung jawab utama itu mengukur tensi orang-orang yang ada di sekitar Bukit Malanca. Nah, di sini ada video saya dan penanggung jawab utama untuk mengambil data dari kantor Wali Nagari. Nah, selanjutnya ini ada pada saat kegiatan Posyandu, itu saya dan teman saya sebagai penanggung jawab utama melakukan pengukuran tensi kepada salah satu masyarakat di Limo Badak. Nah, selanjutnya ini ada pada kegiatan Posyandu, teman saya mengecek tensi pada salah satu warga di Jorong Limo Badak. Dan ini ada video teman saya mengambil pengukuran tensi di Jorong Bukit Malanca. Jadi, selain kami mengambil data, kami juga melakukan pengecekan secara langsung. Dan berdasarkan hasil pengecekan tersebut, memang rata-rata eh, masyarakat di Nagari Malak Timur itu memiliki tensi yang melebihi dari tensi normal. Yang dimana tensi normal itu berada di angka 120 sistolik dan 80 diastolik dan beberapa masyarakat yang kami ukur itu lebih dari angka yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk anggaran itu sendiri
mencakupi untuk inform konsen dari pemerintah nagari dan juga puskesmas bahwa data itu memang diizinkan untuk diunggah di Nagari Malak Timur dan juga untuk transportasi serta biaya terduga. Dan ini ada tabel anggarannya bertotal 153.000. Nah, jadi program kerja ini itu diharapkan nanti dapat memberikan informasi mengenai kesehatan warga di Malat Timur. Nanti kita dapat memberikan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui bersama tentang data dan juga edukasi tentang hipertensi ini. Kami mengambil tema hipertensi ini karena memang data dari penyakit terbanyak 10 penyakit terbanyak di Malat Timur itu tentang hipertensi. Jadi melalui program kerja ini nanti dapat membantu masyarakat untuk bisa lebih mencegah dan juga mengurangi risiko terkena penyakit melalui data yang diberikan kepada masyarakat maupun pemerintah yang ada di Nagari Malat Timur. Jadi eh, untuk pencegahannya sendiri itu kami kutip dari pencegahan dan pengendalian hipertensi yang dibuat langsung dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi itulah presentasi tentang program kerja saya mengenai pengumpulan informasi kesehatan per kakak. Jadi di sini saya mengambil penyakit terbanyak, 10 penyakit terbanyak, angka kematian, angka kehidupan, data stunting, dan lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.